wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, NIM 21070885011, Magister Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku Ekonomi Pembangunan karya Dr. Subandi MM edisi kelima. Saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 10, yaitu pembangunan ekonomi daerah. Adapun tujuan dari pembelajaran, pengertian daerah, pembangunan ekonomi daerah, permasalah pembangunan ekonomi daerah, paradigma baru dalam pembangunan ekonomi daerah, strategi pembangunan ekonomi daerah, daya saing ekonomi daerah, peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Suatu teori pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari suatu yang sebenarnya. Dalam hubungan pengertian yang demikian, teori perekonomi pembangunan adalah penjelasan mengenai variabel-variabel apa yang menentukan kenaikan output per kapita suatu masyarakat atau bangsa dalam jangka panjang dan bagaimana variabel-variabel tersebut. Sentralisasi merupakan proses pemusatan wewenang dan tanggung jawab kepada manajemen puncak, sedangkan desentralisasi merupakan perlimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana suatu kegiatan akan dijalankan. Ditinjau dari ekonomi daerah mempunyai 3 pengertian, yaitu pertama, daerah homogen, yaitu suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana terdapat kegiatan ekonomi dan di dalam pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Contohnya pantai utara Jawa Barat atau mulai dari Indramayu, Subang, dan Karawang. Daerah modal, yaitu suatu daerah yang dianggap sebagai suatu ekonomi ruang apabila daerah tersebut dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan. Contoh di Indonesia adalah Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jakarta berperan sebagai kota, sedangkan kota-kota lainnya berperan sebagai wilayah penyangga atau hinterland. Daerah administrasi, yaitu suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu, seperti satu provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan didasarkan oleh administrasi suatu negara. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan intuisi-intuisi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru. Contoh kecil dari pembangunan ekonomi daerah saya contohkan di daerah tempat tinggal saya, kilang minyak yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro, yaitu Pertamina yang memegang 45% hak partisipasi di blok Cepu yang saat ini dikelola oleh Exxon Mobil. Dengan demikian, dari produksi minyak Cepu ini
Pertamina mendapatkan sekitar 2,2 juta barel minyak hingga Maret 2021. Dari gambar di samping bisa kita lihat pembangunan ekonomi daerah di sekitar Blok Cepu semakin meningkat. Terdapat beberapa permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama itu ketimpangan pembangunan sektor industri. 2. Kurangnya meratanya investasi. Ketiga, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah. Keempat, perbedaan sumber daya alam. Kelima, perbedaan demografis. Keenam, kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Dan yang terakhir, paradigma baru pembangunan ekonomi daerah. Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah untuk basic pembangunan tidak lagi berdasarkan sektor, tetapi lebih pada pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru dan pengalokasian aset-aset didasarkan pada keunggulan kompetitif yang didasarkan pada kualitas lingkungan. Di samping itu juga sumber daya pengetahuan dijadikan sebagai pembangkit pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk lebih jelas tentang pendekatan tersebut dapat dilihat pada sajian tabel berikut. Secara garis besar, strategi pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad 1999 dapat dikelompokkan menjadi 4. Strategi pengembangan fisik atau locality or physical development strategy. Secara khusus, tujuan pembangunan fisik adalah untuk menciptakan identitas daerah atau kota serta memperbaiki pesona atau kualitas hidup masyarakat, memperbaiki daya tarik pusat kota dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Strategi pengembangan dunia usaha atau business development strategy merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreativitas atau daya tahan kegiatan dunia usaha yang merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Strategi pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development Strategy merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan. Strategi pengembangan masyarakat atau Community Based Development Strategy. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial seperti misalnya dengan menciptakan proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Daya saing ekonomi daerah. Global Competitive Report 2000 menerbitkan bahwa menurut indeks daya saing yang dihitung atas dasar 9 kelompok karakteristik struktural ekonomi meliputi terbukanya perdagangan internasional, birokrasi yang efisien, pembangunan pasar finansial, infrastruktur, teknologi, manajemen bisnis, fleksibilitas pasar tenaga kerja, kelembagaan, hukum, dan politik. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah sebagai entrepreneur adalah merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Contoh kecil yaitu badan usaha milik daerah.
Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan atau mengusulkan strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Pemerintah juga dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan di daerahnya. Pemerintah daerah juga berperan sebagai stimulan dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.